Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema mendidik anak-anak kita dalam pandangan Islam. Dalam segmentasi berikut ini, Ustazah Syifa akan mengajak kita untuk tentu saja mencermati fenomena yang saat ini yang terjadi barangkali dihadapi oleh anak-anak kita adalah berkaitan dengan pergaulan bebas. Secara fisik anak-anak kita memang menurut kepada kita, tapi ingatlah anak-anak kita ada sesuatu yang digenggamnya di setiap saat dan itu menjadikan mereka bisa berpikir sendiri dan bahkan mereka bisa memutuskan dengan keputusan sendiri. Lantas bagaimanakah kita sebagai orang tua mampu menghadapi kondisi seperti ini? Silakan Ustazah. Terima kasih Mas Agung atas waktunya, Ustazah Nada, guru saya yang tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para bapak, ibu jamaah Masjid Miftahul Jannah, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Para jamaah TV One Damai Indonesiaku di rumah yang mudah-mudahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Islam dinul ukhuwah. Islam itu adalah agama yang sangat menjunjung tinggi persaudaraan, pergaulan antar sesama, interaksi antar manusia. Bisa kita lihat dari semenjak Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, pertama kali kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan hal-hal yang lain. Bukan perekonomian, bukan membangun gedung dan lain sebagainya. Tapi al-ikha, persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor. Oleh karenanya, karena kebijakan Rasul ini kaum muhajirin dan ansor tidak ada yang bertikai lagi. Tidak ada yang saling cemburu lagi. Tidak ada yang saling sikut lagi. Kenapa? Karena Rasul mengajarkan betapa pentingnya pergaulan dan persaudaraan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Amin. Allah, Masya Allah. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kita dengan Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan. Lita'arofu, lamnya ini lam lita'alil. Ta'arofu lil bina musyarakah yang artinya saling. Jadi kita hidup itu enggak boleh egois Bapak Ibu. Kita tidak boleh individualis. Mementingkan kepentingan diri sendiri tanpa mau berinteraksi dengan yang lain. Na'udzubillahi min zalik. Tapi bukan berarti Islam sangat-sangat menganjurkan pergaulan lantas kita melewati batas yang sudah disyariatkan Islam. Bergaul dengan liar, bergaul dengan bebas, bergaul tanpa aturan syariat. Kenapa Islam sangat melarang pergaulan bebas? Pertama ini bisa merusak pelakunya. Bukan hanya pelaku tapi orang-orang di sekitar. Secara sosiologis, orang kalau dia bergaul, dia bisa jadi orang yang mempengaruhi, bisa jadi orang yang dipengaruhi, betul tidak? Kita gaul sama orang solih, jadi orang solih juga. Gaul sama tukang gosip, kerjaannya tiap hari gosip. Gaul sama orang yang iri dengki sama orang lain, tiap hari hati kita kena penyakit hati. Jadi secara dampak sangat negatif, makanya Islam melarang. Yang kedua, dilarang pergaulan bebas oleh Islam karena pergaulan bebas menghalangi kita untuk mencapai tujuan maqasidus syariah. Al-maqasid asy-syariah. Apa itu? Hifzul akal, menjaga akal. Hifzuddin, menjaga agama. Hifzun nafas, menjaga diri kita. Zaman sekarang Bu, Pak, jamaah sekalian Damai TV One, banyak sekali pergaulan bebas yang sudah mengarungi anak-anak kita. Di antaranya ada perzinahan sebelum menikah. Ada pecandu alkohol, ada lagi tawuran bebas, pemakaian obat-obatan narkotika. Belum lama ada kasus
Anak yang kenalan lewat media sosial, begitu ketemu sama yang dia suka, ternyata diculik selama 1 minggu, dijual lagi, diperkosa lagi sama dia. Na'udzubillahimin. Bapak Ibu sayang anak atau tidak? Anak kalau maghrib belum pulang dicariin gak? Benar? Ayam belum pulang dicariin sampai ke kandang-kandangnya. Ini anak perawan jam 6 belum pulang. Kadang-kadang dibiarin, ditelepon juga tidak. Maka banyak zaman sekarang anak yang masuk dalam kategori 2159. Apa itu? 2 nafsu menjadi 1, 5 menit 9 bulan. Akhirnya nikahnya Yasin Tabarok. Malamnya jadi pengantin, siangnya berojol orok. Masya Allah, na'udzubillahi min zalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana sebagai orang tua, kiat-kiat agar anak-anak kita tidak masuk ke dalam jurang pergaulan bebas. Pertama, kita harus selektif dalam memilih teman. Baik kita, keluarga kita, anak-anak kita harus dinasehati. Diingatkan lagi, nak, kalau milih circle pertemanan yang baik ya nak, gabung sama orang-orang solih ya nak. Lihat teman kamu, almar'u ala dini khalilihi, kata Rasulullah. Seseorang itu bagaimana agama temannya. Kalau temannya baik, kita ikut baik. Kalau temannya tidak baik, kita juga jadi orang tidak baik. Bapak Ibu sekalian, Damai TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya jangan lupa kita minta doa sama Allah. Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang solih. Mudahkan aku bergaul dengan orang-orang solih. Ada ungkapan yang mengatakan kun ma'allah. Idza lam takun ma'allah, fakun ma'aman ma'allah. Jadilah kalian orang-orang yang dekat sama Allah. Kalau kita nggak bisa dekat sama Allah, maka jadilah orang yang dekat sama orang-orang yang dekat sama Allah. Jadi sebisa mungkin kumpul sama orang solih. Ibu bapak sekalian, orang yang bergaul dengan orang solih itu pilihan. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan lam yusil ilaihim illa man arada ayyusilahu ilaih. Tidak akan bisa bergaul sembarangan orang dengan orang-orang solih kecuali Allah yang menghendaki kita bisa berkumpul dengan orang-orang solih. Insya Allah. Nih kayak gini ibu-ibu datang ke TV One, Masya Allah pengajian. Ini berkumpul dengan orang-orang solih. Depan kita orang solih semua, insya Allah. Ini jadi nyamber kebaikannya buat kita semua. Jadi kiat-kiat agar kita bisa menghindari pergaulan bebas. Pertama, lebih selektif milih teman, pilih-pilih ya. Yang kedua, dalam kitab Sifwatus Safwa dijelaskan Imam Abu Bakar bin Abdullah mengatakan, kalau kita pengen bergaul dalam masyarakat, dalam keseharian kita, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, idza ra'aita man huwa akbaru minka. Kalau kamu ketemu orang yang lebih tua, lebih sepuh, lebih jauh umurnya dari kita, fakul, maka katakanlah, hadza sabaqani bil imani wal amalis salih fahuwa khairun minni. Orang ini yang lebih tua dari aku, lebih banyak amal solihnya, lebih beriman sama Allah, dan aku yakin selama hidupnya dia lebih baik daripadaku. Jadi kalau ketemu yang tua begitu Bu, ya kita selain harus hormat, kita bilang kita masih ketinggalan dalam amal solih. Yang kedua, wa idza ra'aita man huwa asgharu minka. Kalau kamu ketemu orang-orang yang lebih muda, lebih kecil dari kita, jangan lantas marah. Pak, Bapak, kalau udah biasa jadi imam masjid, ada yang muda jadi imam masjid marah atau enggak? Benar. Jadi terkadang hati kita masih ada iri dengkinya. Padahal kata Imam Bakar bin Abdullah mengatakan kalau ketemu yang lebih muda, fakul, maka katakanlah sabaqtuhu ila zunubi wal ma'asi fahuwa khairun minni. Aku ternyata lebih tua dan lebih banyak aku yakin dosa daripada yang masih muda. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, etika yang diajarkan oleh Islam adalah kita harus senantiasa menjaga ucapan dan perkataan kita. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Insyaallah kita bisa menerapkan adab-adab bergaul sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustazah dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah. Sesaat lagi kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan sekali lagi terima kasih juga pemirsa di rumah yang telah mengirimkan melalui Instagram di @damai_TV1. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.